Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian baik semua ya. Oke, di video kali ini saya nggak bakal sendirian kok, tenang aja. Karena nanti teman-teman saya akan menemani saya selama penjelasan ini berlangsung. Karena kami dari kelompok A penelitian tindakan kelas D1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai materi penelitian tindakan kelas dan penelitian formal. Oleh karena itu, kita saksikan terus sampai akhir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriani dengan NIM 191134087. Saya Katarina Erika Nadia Pramesti, NIM 191134017. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Maharani Putri Agung dengan NIM 1913124. Nah, kira-kira mengapa sih kita perlu mengetahui materi penelitian tindakan kelas dan penelitian formal? Oke, jadi hal ini ditujukan agar kita sebagai calon pendidik dapat mengetahui penelitian yang nantinya akan kita gunakan di kemudian hari. Tak hanya itu, kita juga perlu memahami pengertian, karakteristik, prinsip, bahkan kelebihan dan kekurangannya. Contohnya seperti saya dan kedua teman saya nanti, gitu kan? Pastinya kami memiliki karakteristik yang berbeda, prinsip yang berbeda, bahkan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sama hal seperti kedua penelitian tadi, yakni penelitian tindakan kelas dan penelitian formal. Keduanya pasti memiliki perbedaan, baik dari pengertian, karakteristik, prinsip, kelebihan, dan kekurangannya dari kedua penelitian tersebut. Oleh karena itu, penjelasan ini akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, prinsip, kelebihan, dan kekurangan dari penelitian tindakan kelas dan penelitian formal. Oke, kita udah masuk nih di bagian pengertian. Jadi, apa sih pengertian penelitian tindakan kelas itu? Jadi, penelitian tindakan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru guna meningkatkan mutu dan juga kualitas pembelajaran dengan memecahkan masalah yang ada di kelas tersebut. Contohnya seperti ini, ada seorang guru yang ingin meningkatkan prestasi belajar matematika anak didiknya. Lalu, apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Ya, tentu saja guru tersebut akan melakukan penelitian tindakan kelas di mana guru tersebut akan menggunakan model pembelajaran yang sesuai untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi, siapa yang melakukan penelitian? Ya, guru tersebut. Dan untuk apa? Ya, untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. Begitu teman-teman. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan penelitian formal gitu kan? Jadi, penelitian formal ini adalah suatu data yang dikumpulkan secara terstruktur, sistematis. Hanya saja yang membedakan ialah penelitian ini ditujukan untuk apa? Jadi, penelitian ini ditujukan untuk meneliti yang mana hasil produknya berupa produk ilmu dan dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas, tidak seperti penelitian tindakan kelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik dari penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK ini yang pertama, PTK sangat berfokus pada masalah praktis bukan problem teoritis, di mana yang berarti PTK muncul dari kesadaran pada diri guru sendiri yang harus diperbaiki oleh guru tersebut bukan orang lain, dan dilakukan dengan cara memahami permasalahan nyata yang ada di kelasnya atau permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran. Yang kedua, PTK merupakan hasil refleksi guru selama mengajar. Adapun refleksi yang perlu dilakukan adalah dengan bertanya kepada diri sendiri atau kepada diri guru. Yakni, pertanyaannya seperti, apakah penjelasan saya sudah cukup baik dan dimengerti oleh anak didik saya? Apakah dalam pembelajaran saya sudah memberikan beberapa contoh konkret untuk membantu anak-anak memahami materi tersebut? Apakah dalam pembelajaran tadi saya sudah memberikan feedback yang membangun kepada anak didik saya?
Yang ketiga, PTK selalu dilakukan di dalam kelas. Hal ini dikarenakan fokus penelitian ini adalah pada kegiatan siswa dalam pembelajaran selama berinteraksi bersama guru. Yang keempat, ditujukan untuk memecahkan masalah yang ada pada suatu pembelajaran guna memperbaikinya dan dilakukan dengan beberapa tahap atau siklus. Siklus tindakan yang perlu dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, dan revisi. Yang kelima, PTK sebagai upaya pengembangan profesionalisme guru karena dengan melaksanakan PTK atau penelitian tindakan kelas, guru akan mampu berpikir kritis dan sistematis dalam melihat suatu permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik penelitian formal. Karakteristik yang terdapat pada penelitian formal yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh orang luar kelas seperti ilmuwan, dosen, dan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian eksperimen. Penelitian ini dilakukan di lingkungan yang mana variabel-variabel luarnya dapat dikendalikan. Penelitian ini juga ditujukan untuk dapat mengembangkan teori dan hasil penelitian merupakan produk ilmu yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Baik teman-teman, selanjutnya ada perbedaan penelitian formal dan juga penelitian tindakan kelas. Perbedaan yang pertama, penelitian formal dilakukan oleh orang yang berada di lingkup ruang kelas, yaitu mahasiswa, dosen, ataupun ilmuwan. Namun, untuk penelitian tindakan kelas dapat dilakukan oleh orang yang berada di lingkup kelas, yaitu guru. Yang kedua, variabel luar dapat dikendalikan untuk penelitian tindakan formal. Namun, untuk penelitian tindakan kelas dikendalikan di dalam kelas. Penelitian formal, sampel harus representatif. Namun, PTK tidak menjadi syarat yang penting. Selanjutnya, mengutamakan validitas internal dan juga eksternal. Namun untuk PTK, hanya menggunakan validitas internal saja. Selanjutnya, untuk penelitian formal, menggunakan data analitik statis yang sangat rumit. Namun PTK itu tidak menjadi kewajiban. Selanjutnya, perbedaan antara penilaian formal dan penilaian tindakan kelas, yaitu mempersyaratkan hipotesis. Namun, untuk PTK sendiri tidak selalu menggunakan hipotesis. Selanjutnya, untuk penelitian formal mengembangkan teori. Namun, untuk PTK hanya memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran secara langsung. Selanjutnya, untuk penelitian formal, hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Untuk PTK, hasil penelitian hanya untuk meningkatkan mutu lingkup pembelajaran tersebut. Selanjutnya, untuk penelitian formal dilakukan secara linear, namun PTK hanya secara siklus. Yang terakhir, penelitian formal tidak kolaboratif dan individu. Untuk PTK tentunya kolaboratif dan kooperatif. Nah, sekarang kita akan membahas prinsip dari PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama, pekerjaan utama guru adalah mengajar. Jadi, apapun metode PTK yang dilakukan, hendaknya tidak mengganggu pekerjaannya sebagai pengajar. Yang kedua, PTK merupakan hasil penemuan masalah yang ditemukan oleh guru yang cukup merisaukan untuk segera diatasi guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Yang ketiga, pelayanan PTK harus diketahui oleh kepala sekolah melalui surat izin meneliti dan disosialisasikan kepada rekan-rekan guru. Yang keempat, metodologi yang digunakan harus terpercaya sehingga guru dapat merumuskan hipotesis, mengembangkan strategi yang dapat dilakukan pada situasi kelasnya dan memperoleh data yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang dikemukakan. Yang kelima, metode pengumpulan data tidak menuntut waktu yang berlebihan atau cukup panjang yang berpeluang untuk mengganggu proses pembelajaran di kelas.
Yang keenam, penyelenggaraan PTK harus konsisten, peduli terhadap prosedur, etika, dan alamiah yang dilaksanakan sesuai alokasi waktu dan tidak mengubah jadwal pelajaran yang berlaku. Selanjutnya, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah kajian ilmiah dan dilaporkan hasilnya sesuai dengan tata krama penyusunan karya tulis akademik. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip penelitian formal. Yang pertama, mengacu pada strategi penelitian yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari tangan pertama mengenai masalah sosial empiris yang hendak dipecahkan. Yang kedua, peneliti mendekati data sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan analitis, konseptual, dan kategoris dari data itu. Selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan dari penelitian tindakan kelas. Kelebihan yang pertama ialah penelitian tindakan kelas memiliki kerjasama yang dapat memenuhi kebutuhan manusia di era modern. Yang kedua ialah memiliki kerjasama dalam penelitian yang dapat mendorong kreativitas dan juga memiliki pemikiran yang kritis. Selanjutnya, melalui kerjasama, penelitian tindakan kelas mau mencoba sesuatu yang baru yang mengandung resiko. Kelebihan lainnya ialah kerjasama dalam penelitian tindakan kelas ini dapat meningkatkan kesepakatan. Yang terakhir, penelitian tindakan kelas membantu guru untuk menyelidiki permasalahan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian formal. Kelebihan yang pertama ialah peneliti lebih berjalan sistematis. Yang kedua, mampu memanfaatkan teori yang ada. Yang ketiga, peneliti lebih berjalan objektif. Yang keempat, penelitian formal ini lebih spesifik, jelas, dan juga lebih rinci. Yang terakhir, ukuran penelitian formal lebih besar sehingga akan menjadi nilai tambah. Selanjutnya, ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Kekurangan dari penelitian formal yang pertama ialah pengambilan data cenderung berasal dari nilai yang tertinggi. Yang kedua, kekurangannya yaitu penelitian dari penelitian formal itu tidak subjektif. Yang ketiga, orientasi hanya terbatas pada nilai dan juga jumlah. Selanjutnya, adanya pembatasan peluang untuk responden dan kualitas pengumpul data orisinal. Yang terakhir, adanya keterlibatan periset umumnya sangat terbatas. Kesimpulannya ialah penelitian tindakan kelas adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas mutu sebuah pembelajaran. Sedangkan penelitian formal adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui data statistik yang hasilnya dapat digeneralisasikan ke yang lebih luas. Kemudian, karakteristik dari penelitian tindakan kelas dilakukan di lingkup kelas, yaitu dilakukan oleh guru. Namun, penelitian formal dilakukan oleh orang yang berada di luar lingkup kelas, yaitu bisa dilakukan oleh mahasiswa, dosen, ataupun ilmuwan. Selanjutnya, ada prinsip penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan mutu pembelajaran, sedangkan prinsip penelitian formal memperoleh informasi yang akan dijadikan suatu produk ilmu baru. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari PTK, yaitu kelebihannya dilakukan secara kolaboratif serta mendorong kreativitas, namun memiliki kekurangan yaitu peneliti harus mampu menguasai pengetahuan dan juga kreativitas. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian formal. Kelebihannya ialah mengembangkan teori-teori dalam penelitian tersebut, sedangkan kekurangannya dilakukan secara spesifik dan juga rinci. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi kelompok kami dari awal hingga akhir. Terima kasih dan semoga informasi yang kami berikan sangat bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan penulisan ataupun pengucapan. Kami kelompok A pamit dan terima kasih. Sampai jumpa.